Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada, masih berjumpa lagi ya dengan saya sahabat tani. Nah, sahabat tani, saya akan memberikan info ya sahabat tani untuk sahabat tani pemula. Nah, kalau bagi yang sudah suhu-suhu ya, saya minta maaf, bukan mau menggurui ya. Saya cuma mau berbagi informasi kepada petani pemula ya sahabat tani. Nah, sahabat tani, nah kalau kita menanam padi saat sudah mulai seperti ini ya, ini ujungnya ini sudah mulai menguning atau baru merunduk atau mulai mengisi, ini sudah mengisi tapi hijau semua ya, dan padinya itu miring terkena angin ya, terkena angin dan hujan lebat ya, itu lebih dari 3 hari itu perlu diwaspadai sahabatan ya. Kenapa perlu diwaspadai? Nah ya, yang pertama biasanya di akar atau sekitaran pangkal akar ya sahabat tani, itu biasanya terdapat hamanya sahabat tani. Hamanya apa biasanya? Kalau berada di bawah, nah misalkan ini padi ya, ini akarnya di sini. Biasanya di sini itu ada hamanya atau ada jamurnya ya, perlu diwaspadai. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau padi kita itu subur ya, biasanya miring seperti ini, banyak yang miring. Nah, otomatis sinar matahari itu tidak bisa menembus sampai tanah sahabat tani ya, karena banyak yang rubuh saling tumpang tindih, itu matahari tidak bisa sampai tanah. Nah, disinilah yang menyebabkan keadaannya di sekitar sini itu lembab. Nah, lembabnya ini akan tumbuh jamur. Nah, jamur ini lamban laun membuat batang padi kita itu rentan terhadap penyakit ya, atau rentan roboh. Karena apa? Kalau terdapat jamur ya, ini otomatis ya, ini sudah tidak akan kuat lagi di sini, akan lemas. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk menopang padi yang berada di sini itu tidak akan kuat. Karena apa? Tambah tua ya, tambah bobotnya ini padinya, ininya terkena jamur ya, akan busuk sahabat tani. Nah, yang kedua apa? Biasanya terkena wereng sahabat tani ya, terkena wereng. Nah, wereng ini biasanya sukanya itu di tempat yang lembab, tidak terkena matahari. Nah, kalau ini tadi kan miring, saling bertumpah tindih seperti ini ya, otomatis matahari kan tidak sampai tanah. Nah, ini perlu dilihat, kita perlu masuk ke dalam ke tempat tanaman padi yang miring lebih dari 3 hari. Ya, karena di sini nanti tadi miring, tidak ada sinar matahari, lembab. Ini ya, ini disukai oleh hama, yaitu hama wereng. Nah, hama wereng ini ya, kalau padi kita itu baru mengisi, otomatis ini dibiarkan tiga hari atau 4 hari ya, ini juga akan beranak pinak. Setelah itu nambah banyak ya, setelah itu bisa menyerap sari atau cairan yang berada di padi ini, sehingga padi ini berwarna kuning daunnya dan dia akan roboh, kering. Dihisap sampai dia kering, cairannya berada di sini itu sampai kering, seperti jerami yang kita PP atau yang biasa yang punya lembu atau sapi biasanya kan dikeringkan ya, seperti itu kering, akan kering. Nah, itu akan membuat kerugian kita itu bisa 100%, bahkan gagal panen, kita tidak panen sama sekali ya sahabat tani. Nah, obatnya apa sahabat tani? Biasanya saya menggunakan Ares ya, dan menggunakan plenum. Nah, penggunaannya ini juga perlu diwaspadai sahabat tani. Nah, kenapa perlu diwaspadai? Nah, bila tahun ke tahun, misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai seterusnya, kita menggunakan produk yang sama, ya,
bisa-bisa hama yang berada di pangkal bawah ini ya, itu kebal terhadap obat yang kita berikan. Otomatis kan imun dari hama warang tadi itu akan kebal, sahabat ini. Daya tahan tubuhnya itu akan kebal terhadap obat tersebut. Makanya kalau tanam pertama kita menggunakan plenum, tanam kedua kita menggunakan yang lainnya. Nah, yang sering kali lupa itu apa? Biasanya kalau kita di toko pertanian, kita belinya, Pak, Bu, atau Mas, kita beli obat ini. Nah, setelah itu dikasih obatnya, kita pulang. Kita tidak menanyakan. Nah, satu saset ini plenum itu paling tidak digunakan untuk berapa tangki, atau ke 1 tangki, atau 2 tangki, atau 3 tangki. Itu yang sering kali ya petani itu lupa menanyakan takarannya. Nah, ada juga toko pertanian kadang lupa tidak mengasih informasi ini digunakan untuk berapa tangki satu sasetnya. Ya, itu biasanya. Nah, terus yang kedua, misalkan tanam yang kedua kita menggunakan ares. Ya, biasanya kan ada 1 tahun itu bisa ditanami padi 2 kali. Itu kenapa saya menyarankan yang lain, produk yang lain, atau bolehlah selain ares atau plenum boleh juga. Ini cuma contoh saja ya sahabat tani. Biar apa? Biar hamanya tadi tidak kebal terhadap obat yang kita berikan. Nah, kalau obatnya ini cair, ya, yang kita berikan atau kita semprotkan kita tidak tahu karena apa? Tutupnya kadang kan kebanyakan tidak ada ukurannya. Nah, kadang di botol itu tertera, oh 1 tangki itu berapa mili, per tangki 16 liter itu berapa mili. Nah, sedangkan tutupnya tadi kan tidak ada takarannya, kita juga kerepotan sendiri kalau kita tidak menanyakan ya. Saran saya kalau pembelian obat cair ditanyakan berapa tutup, dan kalau bisa kita beli ya gelas ukuran sendiri, jadi nanti kita tepat penggunaannya ya. Kalau lebih sih mungkin tidak masalah, tapi kalau kurang untuk penyewaan, misalkan 1 tangki itu 30 mili, kita ngasihkan 20 mili atau 25, otomatis kan sudah di bawah standarnya yang direkomendasikan. Nah, kalau kita semprotkan pasti dia banyak yang tidak mempan ya sahabat tani. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Nah, yang perlu diwaspadai yang kedua apa? Biar hamanya orang itu tidak terlalu banyak. Saat pemupukan sahabat tani, saat pemupukan baik pemupukan pertama, kedua, dan ketiga, penggunaan ureanya kita kurangi. Misalkan 1 petak ini biasanya kita menggunakan 1 kali pemupukan itu menggunakan 25 kg misalkan ya. Kita bisa kurangi menjadi 13 kilo atau 12 kilo, dikurangi separuhnya. Dan ditambah apa? Ditambah Poska lebih baik, atau ditambah TSP kalau TS kalau di daerah saya. Tapi TS di daerah saya itu sudah beberapa tahun itu tidak ada ya, adanya Poska dan urea. Nah, kita tambah aja Poska, itu malah lebih baik. Biasanya kalau kebanyakan urea ya sahabat tani, itu daunnya itu hijaunya itu akan kadang hijau gelap dan tahan lama. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya banyak hama. Nah, batang padi yang ini tuh rasanya manis. Kalau tidak percaya coba sahabat tani coba satu gigit. Ini nanti rasanya kan agak manis. Nah, sari ini yang merasa manis inilah yang diserap hama warang sampai dia kering. Meskipun dia baru keluar male atau
baru merunduk, sudah kuning, dia tidak peduli. Dia pasti serap sampai habis, sahabat tani. Ya. Oke, sahabat tani, ya, demikianlah info yang saya berikan. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya terus belajar, terus jangan mudah menyerah, jangan bosannya, tetap semangat. Bila ada pertanyaan ya atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan atau kita sharing-sharing boleh juga. Ya, sahabat tani, ambillah segi positifnya, buanglah segi negatifnya. Ya, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai berjumpa. Oke, sahabat tani, salam.